Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kesempatan dan kesehatan kepada kita. Terima kasih kepada dosen penguji. Saya atas nama Irpanda dengan nomor BP 16 10 11 52 61 0221 dengan jurusan Sistem Informasi dengan judul skripsi Sistem Pendukung Keputusan Pemberian Dana BOP pada Sekolah PAUD dengan metode TOPSIS menggunakan bahasa pemrograman PHP dan database MySQL. Latar belakang diangkatnya judul skripsi ini adalah Dinas Pendidikan Kota Padang Sidempuan adalah instansi pemerintah yang bergerak di bidang pendidikan. Dinas Pendidikan Kota Padang Sidempuan mempunyai beberapa tugas. Salah satunya adalah pemberian Dana Bantuan Operasional Pendidikan yang disingkat BOP. BOP adalah program pemerintah untuk penyediaan pendanaan personalia bagi satuan pendidikan khususnya dana untuk sekolah PAUD. Tujuan umum dari program bantuan operasional pendidikan adalah meringankan beban masyarakat terhadap pembiayaan pendidikan dalam rangka wajib belajar yang bermutu. Akan tetapi pemerintah masih dihadapkan dengan berbagai permasalahan. Dinas Pendidikan Kota Padang Sidempuan sebagai instansi yang menyalurkan bantuan dana BOP masih terhambat. Karena Dinas Pendidikan Kota Padang Sidempuan dalam pengelolaannya belum terkomputerisasi secara menyeluruh, misalnya seperti dalam kegiatan penyaluran bantuan dana BOP di Dinas Pendidikan Kota Padang Sidempuan yang berjalan saat ini belum terintegrasi dengan baik. Semua data untuk pemberian dana BOP masih disimpan dalam bentuk Excel atau Word. Dan sekolah yang dipilih untuk diberikan dana adalah hasil keputusan dari kepala dinas. Lanjut. Rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana sistem penyeleksian sekolah PAUD dalam pemberian dana BOP di Kota Padang Sidempuan secara cepat dan akurat. Yang kedua, bagaimana sistem pendukung keputusan dalam menganalisa data penerima dana BOP pada sekolah PAUD di Kota Padang Sidempuan dilakukan dengan cepat dan akurat. Yang ketiga, bagaimana sistem pendukung keputusan dalam memproses data penerima dana BOP pada sekolah PAUD di Kota Padang Sidempuan dilakukan dengan cepat dan akurat. Yang keempat, bagaimana sistem yang dibuat bisa menyimpan dan mengelola data pemberian dana BOP pada sekolah PAUD dengan aman dan mudah dipanggil ketika dibutuhkan. Selanjutnya, hipotesa. Yang pertama, diharapkan dengan menggunakan sistem pendukung keputusan dapat membantu Dinas Pendidikan Kota Padang Sidempuan dalam melakukan penentuan pemberian dana BOP pada sekolah PAUD secara cepat dan akurat. Yang kedua, diharapkan dengan menerapkan metode TOPSIS untuk analisa data penerima dana BOP pada sekolah PAUD dapat membantu Dinas Pendidikan Kota Padang Sidempuan dalam menentukan pemberian dana BOP secara cepat dan akurat. Yang ketiga, diharapkan dalam membuat aplikasi menggunakan bahasa pemrograman PHP dalam pemberian dana BOP pada sekolah PAUD dapat diproses dengan cepat dan akurat. Dan yang keempat, diharapkan dengan menggunakan database MySQL dapat menyimpan data dengan aman dan mudah dipanggil ketika dibutuhkan. Batasan masalah yang dibahas adalah bagaimana cara penerapan metode teknik for order preference order by similarity to ideal solution yang disingkat TOPSIS pada sistem pendukung keputusan pemberian dana BOP kepada sekolah PAUD Dinas Pendidikan Kota Padang Sidempuan menggunakan bahasa pemrograman PHP dan didukung oleh database MySQL untuk membantu pemberian dana BOP. Tujuan dari penelitian ini adalah mendesain suatu sistem yang terbaru dengan cara menyempurnakan sistem yang lama untuk tercapainya efisiensi kerja. Yang kedua, untuk menerapkan betapa pentingnya peran komputer dalam penyimpanan data dan memproses data sehingga pemberian dana BOP pada sekolah PAUD tepat sasaran. Yang ketiga, untuk mengembangkan sistem informasi yang dari penyimpanan berupa arsip menjadi penyimpanan ke dalam program aplikasi yang menggunakan bahasa pemrograman PHP dengan menggunakan metode
TOPSIS. Sistem pendukung keputusan atau Decision Support System dalam kurung DSS adalah sistem informasi interaktif yang menyediakan informasi, pemodelan, dan pemanipulasi data yang digunakan untuk membantu pengambilan keputusan pada situasi semi terstruktur dan situasi yang tidak terstruktur, di mana tak seorang pun tahu secara pasti bagaimana keputusan seharusnya dibuat. Dikutip dari sumber buku Abdul Qadir tahun 2014 halaman 108. Bantuan operasional pendidikan atau dalam kurung BOP. Bantuan operasional pendidikan adalah program pemerintah untuk penyediaan pendanaan biaya personalia bagi satuan pendidikan. Dikutip dari sumber Herwinarsi dan Karsiati, Jurnal Ilmiah Untak pada tahun 2019. Technique for Order of Preference by Similarity to Deal Solution atau TOPSIS adalah salah satu metode dalam memecahkan masalah multi kriteria. Dikutip dari sumber Murni, Marbun, dan Boskar Sinaga, Jurnal JIPN pada tahun 2019. Terdapat 7 langkah untuk metode TOPSIS. Yang pertama, TOPSIS dimulai dengan membangun sebuah matriks keputusan. Yang kedua, membuat matriks keputusan yang ternormalisasi. Yang ketiga, membuat matriks keputusan yang ternormalisasi terbobot. Yang keempat, menentukan matriks solusi ideal positif dan solusi ideal negatif. Yang kelima, menghitung separasi atau jarak dari solusi ideal. Yang keenam, menghitung kedekatan relatif terhadap solusi ideal positif. Yang ketujuh, meranking alternatif. Selanjutnya, metodologi penelitian. Yang pertama, penelitian pendahuluan. Yang selanjutnya, mengumpulkan data. Yang ketiga, analisa. Yang keempat, perancangan. Yang kelima, implementasi. Ketujuh, pengujian. Analisa sistem yang berjalan dalam pemberian dana BOP pada sekolah PAUD. Pada sistem penentuan penerimaan dana BOP pada PAUD Kota Padang Sidempuan saat ini masih menggunakan penyeleksian secara manual dan tanpa ditunjang dengan metode penunjang di dalam pengambilan keputusan. Berkas data PAUD diantarkan langsung ke Dinas Pendidikan Kota Padang Sidempuan. Setelah semua berkas data PAUD terkumpul, keputusan yang diambil berdasarkan analisa manusia, sehingga hal tersebut bisa menyebabkan tidak tepatnya pemberian dana BOP yang akan diberikan kepada PAUD di Kota Padang Sidempuan. Ini terjadi dikarenakan belum adanya sistem yang terkomputerisasi dengan metode tertentu yang dapat membantu Dinas Pendidikan. Selanjutnya, aliran sistem informasi lama di dalam pemberian dana BOP pada sekolah PAUD. Kepala sekolah memberikan berkas data PAUD kepada bagian administrasi. Bagian administrasi menerima berkas data PAUD. Yang selanjutnya mereka mencetak data PAUD dan menghasilkan laporan data-data PAUD penerima BOP. Selanjutnya bagian administrasi melakukan penilaian yang menghasilkan laporan penerima dana BOP. Selanjutnya bagian administrasi memberikan kepada kepala bidang, yang mana kepala bidang menerima laporan penerima dana BOP. Selanjutnya kepala bidang meng-ACC dan menghasilkan laporan penerimaan dana BOP ACC yang diarsipkan, yang dibagikan kepada kepala dinas dan kepada bagian administrasi. Aliran sistem informasi baru yang akan dibangun. Pertama, kepala dinas memberikan data kriteria kepada kepala bidang yang akan diberikan kepada bagian administrasi. Dan pada bagian administrasi, data kriteria akan dientrikan ke dalam sistem.
yang akan menghasilkan laporan data kriteria. Selanjutnya, kepala sekolah memberikan berkas data PAUD kepada bagian administrasi, dan bagian administrasi menerima berkas data PAUD dan dientrikan kepada data PAUD tersebut ke dalam sistem yang menghasilkan laporan data-data PAUD dalam penerimaan BOP. Dan bagian administrasi akan membagikan kepada kepala bidang. Selanjutnya, bagian administrasi melakukan penilaian yang menghasilkan laporan penerima dana BOP. Selanjutnya, bagian administrasi mengirimkan kepada kepala bidang laporan penerima dana BOP, dan kepala bidang meng-ACC laporan penerima dana BOP tersebut, yang mana menghasilkan laporan penerima dana BOP ACC dan diarsipkan dan dibagikan kepada kepala dinas dan bagian administrasi. Konteks diagram. Data kriteria yang diterima dari kepala dinas dan kepala bidang dimasukkan ke dalam sistem penunjang keputusan. Berkas data PAUD yang diterima dari kepala sekolah dimasukkan ke dalam sistem penunjang keputusan, yang mana menghasilkan laporan penerima dana BOP. Dan dari sistem penunjang keputusan dibagikan kepada kepala dinas dan kepala bidang. Data flow diagram. Kepala dinas menyerahkan data kriteria kepada kepala bidang. Kepala bidang menyerahkan data kriteria kepada bagian administrasi. Selanjutnya, bagian administrasi mengantrikan data kriteria ke dalam sistem dan menghasilkan data kriteria. Selanjutnya, laporan data kriteria dimasukkan ke dalam SPK TOPSIS. Selanjutnya, kepala sekolah menyerahkan berkas PAUD kepada bagian administrasi. Dan selanjutnya, bagian administrasi melakukan entry data berkas sekolah PAUD yang menghasilkan data berkas PAUD. Selanjutnya, dilakukanlah SPK TOPSIS kepada berkas PAUD. Dan setelah melakukan proses penilaian, kelola hasil laporan penerima dana BOP yang diberikan kepada kepala bidang. Selanjutnya, kepala bidang melakukan ACC pada laporan penerima dana BOP. Dan hasil dari ACC tersebut diberikan kepada kepala dinas dan bagian administrasi. Entity relationship diagram. Entity pertama yaitu entity kriteria yang beratributkan ID kriteria, nama kriteria, jenis, dan bobot. Entity kriteria terhubung ke dalam entity pilihan kriteria yang beratributkan ID pilihan kriteria, ID kriteria, nama pilihan, dan nilai. Entity pilihan kriteria terhubung ke dalam pilihan alternatif, yang mana beratributkan ID pilihan alternatif, ID pilihan kriteria, dan ID alternatif. ID pilihan alternatif terhubung ke dalam entity alternatif yang beratributkan ID alternatif, ID bantuan, nama alternatif, dan jumlah siswa. Entity alternatif terhubung ke dalam entity bantuan yang mana beratributkan ID bantuan, nama bantuan, besar bantuan, dan satuan. Entity alternatif juga terhubung ke dalam hasil perhitungan yang mana beratributkan ID hasil, ID bantuan, dan ID alternatif. Selanjutnya, kesimpulan. Setelah menggunakan sistem pendukung keputusan,
dapat membantu Dinas Pendidikan Kota Padang Sidempuan dalam melakukan penentuan pemberian dana BOP pada sekolah PAUD secara cepat dan akurat. Yang kedua, setelah menerapkan metode TOPSIS untuk menganalisa data penerima dana BOP pada sekolah PAUD dapat membantu Dinas Pendidikan Kota Padang Sidempuan dalam menentukan pemberian dana BOP secara cepat dan akurat. Setelah mengimplementasikan bahasa pemrograman PHP dalam mengolah data pemberian dana BOP pada sekolah PAUD dapat diproses dengan cepat dan akurat. Dan yang keempat, setelah menggunakan database MySQL, dapat menyimpan data dengan aman dan mudah dipanggil ketika dibutuhkan. Yang pertama, dalam penerapan sistem pendukung keputusan sebaiknya didukung oleh perangkat yang cukup memadai baik dari segi manusia atau brainware maupun dari segi peralatan perangkat kerasnya atau hardware system. Dan sistem pendukung keputusan juga perlu dilakukan pemeliharaan atau perawatan terhadap sistem tersebut. Yang kedua, memberikan pengetahuan dan pelatihan terhadap pemakai sistem dalam menggunakan sistem yang baru. Yang ketiga, selanjutnya, dalam penerapan sistem agar pengelolaan data sistem pendukung keputusan dapat memberikan informasi sebagaimana yang diharapkan. Sebaiknya diciptakan sistem kerja yang teratur pada masing-masing bagian pada Dinas Pendidikan Kota Padang Sidempuan, khususnya bidang pendidikan anak usia dini. Yang keempat, agar data-data tidak mengalami loss of data atau kehilangan data, hendaknya sekali dalam sebulan dibuatkan backup data dari database ke dalam drive lainnya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.